Bagi sebagian orang, perasaan rasa sedih, rasa khawatir adalah perasaan yang cukup besar dan sulit untuk dikendalikan. Cukup sederhana, apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan dapat mempengaruhi perasaan kita. Lalu, seiring berjalannya waktu, kita menjadi terisolasi dan merasa kesepian. Pola tersebut menyebabkan kita depresi dan putus asa. Kita bisa mempraktikkan cara berpikir baru, terapis, terlatih, yang mengajar kita untuk mengubah pikiran, sehingga akan mulai merasa lebih baik dan mengurangi rasa khawatir. Hal ini membantu orang dengan depresi dan kecemasan untuk berperilaku kognitif, dapat membantu seseorang mengatasi suatu masalah dengan cukup cepat. Orang dapat mengubah pemikirannya, mengubah tindakannya, dan mengubah hidupnya. Selamat siang Mbak, perkenalkan saya Warin Fabila. Saya akan membantu konseling Mbak. Bisa Mbak sebutkan dengan Mbak siapa? Saya Ratia Walia. Baik, Mbak Ratia Walia. Sebelum memulai langkah, baiknya saya bertanya bagaimana perasaan Mbak saat ini? Saya merasa sedih dan cemas akhirnya. Segala sesuatu terasa begitu berat. Baik Mbak. Mungkin Mbak telah mengalami beberapa kejadian yang menantang belakangan ini kan ya. Saya merasa lebih baik kita melihat dulu respon Mbak untuk menghadapi masalah itu seperti apa. Karena sangat tertekan setiap kali saya menghadapi masalah. Saya merasa sangat kesepian dan tidak berarti, kemudian saya memilih untuk menutup diri. Terima kasih Mbak sudah menjelaskan. Sekarang mari kita lihat pola pikir dan reaksi Mbak dalam mengatasi situasi-situasi. Bagaimana pola pikir Mbak? Apakah ada pola pikir yang memperburuk perasaan Mbak? Saya tidak bisa melupakan hal buruk yang terjadi. Saya terus memikirkannya dan merasa sedikit buruk. Baik Mbak, pola pikir seperti itu mungkin sangat mengganggu ya Mbak ya. Jadi dalam terapi CBT kita akan bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif itu. Untuk itu akan ada percobaan pendekatan. Apakah Mbak tertarik? Ya, saya ingin mencobanya untuk membuat saya merasa lebih baik. Baik Mbak. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi pola pikir negatif dan menggantinya dengan arah yang lebih positif realistis ya Mbak ya. Apa yang dimaksud dengan pola pikir negatif? Baik, pola pikir negatif adalah cara Anda untuk menafsirkan dan merespon situasi dalam hidup. Nah, dengan cara cenderung melihat segalanya dari sudut pandang yang buruk atau pesimis misalnya, ketika Mbak berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan buruk atau akan merasa tidak berharga dan contohnya kayak merasa tidak berdaya. Apa yang ingin saya lakukan untuk bisa mengubahnya? Untuk mengubah ini kita akan mulai dengan mengidentifikasi pola pikir negatif Mbaknya dan mengganti dengan yang lebih baik dan realistis. Kita akan bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Mbaknya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi pola pikir negatif saya? Baik, pertama-tama mari kita lihat situasi-situasi yang memicu perasaan cemas Mbaknya atau sedih. Apakah Anda bisa memberi saya contoh situasi di mana Anda merasa sangat tertekan? Beberapa hari lalu saya gagal dalam sebuah wawancara di tempat kerja dan itu membuat saya merasa rendah diri dan tidak berat. Baik Mbak. Sekarang mari kita identifikasi apa yang Anda katakan pada diri sendiri saat situasi itu terjadi. Saya pikir saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang yang gagal dan tidak memiliki kemampuan dalam apapun dan untuk berhasil dalam pekerjaan. Bagaimana kalau kita mencoba mengganti pikiran negatif tersebut? Bisakah kita mencari bukti-bukti yang memungkinkan atau mendukung pikiran negatif tersebut, Mbak?
baiklah bukti yang mendukung mungkin adalah bahwa saya membuat kesalahan dalam presentasi, tapi itu tidak berarti bahwa saya adalah seorang yang gagal secara keseluruhan, dan bukti yang menentang bisa jadi bahwa saya telah berhasil menyelesaikan proyek-proyek sebelumnya dengan baik. Itu bagus. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana Anda mengubah pikiran negatif tersebut menjadi lebih positif dan realistis. Misalnya, bagaimana jika Anda mengatakan kepada diri Mbak, kalau kesalahan dalam presentasi itu adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan tanda bahwa Anda merasa Anda gagal. Saya bisa mencobanya dengan melihat sudut pandang. Baik, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak ketika Mbak memikirkan pernyataan yang lebih positif seperti tadi? Saya merasa sedikit lebih lega dan tidak terlalu berat yang biasanya. Bagaimana perasaan Mbak ketika sudah baik, itu langkah awal yang baik untuk mengubah pola pikir negatif, kan ya? Kita akan terus bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang lebih lanjut untuk menghadapi pola pikir negatif Mbak yang lainnya. Jadi dalam terapi CBT ini, Mbak Rati akan melakukan beberapa konseling yang akan membantu Mbak Rati untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan realistis, sehingga masalah psikologis Mbaknya akan lebih teratasi. Ketika hal yang biasa seperti gagal dalam wawancara tetapi memberikan dampak yang luar biasa, jika pola pikir Mbak itu tidak segera diubah, bisa saja di presentasi selanjutnya Mbak sudah tidak percaya diri lagi, mengalami serangan panik yang tiba-tiba. Kemudian bisa saja di presentasi selanjutnya Mbak sudah tidak percaya lagi, sudah tidak mau lagi. Tentu hal ini berawal dari bagaimana cara kita mengatasi pola pikir kita agar hal seperti itu tidak terjadi. Setelah melakukan beberapa konseling, akan ada saatnya Mbak Rati sudah mulai bisa mengatur pola pikir dan menjadi lebih positif dan realistis. Maka dengan itu, terapi CBT ini telah berhasil diterapkan oleh Mbak Rati. Jadi bagaimana menurut Mbak Rati tentang hal ini? Saya jadi merasa lebih optimis. Terima kasih Mbak telah membantu saya untuk melihat dari sudut pandang lain dan situasi lain. Saya akan mencari Mbak kalau saya merasa seperti ini lagi untuk bisa melihat dari sudut pandang lain. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau mau dipersilakan lagi, hubungi nomor saya di sini. Terima kasih Mbak. Iya Mbak.